Salam sejahtera, damai Tuhan selalu beserta kita. Selamat datang di podcast Suara Kristiani episode 1 bersama saya Yohana Bombol. Teman-teman, tema kita hari ini adalah Sudahkah aku mengasihi diriku? Pastinya sudah sering ya mendengar salah satu kutipan yang sering sekali dipakai dari Injil Matius yang berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi pertanyaannya, sebelum kita mengasihi sesama kita, sudahkah kita mengasihi diri kita sendiri? Teman-teman, dalam kutipan tersebut, Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk terlebih dahulu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Itu pertanda bahwa kasih kita kepada Tuhan tidak berbatas dengan apapun. Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan juga dengan segenap akal budi kita. Bentuk dari kita mengasihi Tuhan Allah kita adalah kita menyadari bahwa kita hidup. Itu yang paling pertama. Jadi kita harus sadari bahwa kita tuh sekarang sedang hidup, dan yang memberi kita hidup adalah Allah. Hanya saja terkadang kita merasa lelah, entah itu dengan kesibukan kita sehari-hari, tekanan pekerjaan, dan masalah-masalah lainnya. Hari ini saya mau mengajak kita semua teman-teman untuk merefleksikan bagian kedua dari hukum yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kadang ketika kita diperhadapkan dengan situasi lelah yang tadi saya sampaikan di awal, kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengesampingkan hal itu. Karena kita harus tetap terlihat baik. Atau mungkin juga kita menetapkan suatu takaran dalam diri kita, bahwa kita harus tetap terlihat sempurna di mata orang lain. Sampai kita lupa bahwa kita mengesampingkan diri kita sendiri. Kita lupa untuk mengasihi diri kita sendiri karena fokus kita adalah orang lain. Teman-teman, kita kadang berada dalam suatu situasi yang mana kita dituntut untuk submission. Ya, misalnya di dunia pekerjaan, atau tuntutan ketika kita masih menjadi mahasiswa semester akhir, atau juga di dalam keluarga, dan juga sebagainya. Kita harus dihadapkan dengan suatu situasi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan apa yang sebenarnya berat menurut diri kita sendiri. Ketahuilah teman-teman, dalam kitab Kejadian, Allah mengatakan bahwa diri kita sendiri juga adalah citra Allah. Bagaimana kita bisa memancarkan citra dan rupa Allah saat di dalam diri kita sendiri kita tidak mengasihi diri kita? Mungkin ketika kita bangun di pagi hari, kita bangun karena suatu tuntutan. Hari itu mau kerja, hari itu mau seperti ini, hari itu mau melakukan apa. Karena kalau saya tidak melakukan itu, maka risikonya akan seperti ini. Kita tidak benar-benar sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari diri kita sendiri yang sangat penting. Kita harus menyadari
bahwa diri kita juga sama pentingnya dengan orang-orang yang tidak ingin kita sakiti, orang-orang yang tidak ingin hatinya kecewa, atau orang-orang yang kalau kita sakiti hati, kita bisa kehilangan pekerjaan misalnya. Kita harus menyadari bahwa diri kita juga sama pentingnya dengan mereka. Kenapa? Karena kita berhak untuk mengasihi diri kita sendiri. Bukan bersifat egois, tetapi mengasihi diri kita sendiri itu adalah kewajiban kita. Kita tidak bisa meletakkan tanggung jawab untuk mengasihi diri kita terhadap orang lain. Standar kebahagiaan kita itu adalah kita sendiri yang tahu. Maka dari itu kita harus mengetahui bagaimana kita harus melakukannya. Jangan lupa untuk menyadari bahwa saat kita terluka, saat kita sedih, saat kita kecewa, kita berhak mengakui itu. Kita berhak untuk mengatakan ke diri kita sendiri bahwa kita terluka. Kita berhak untuk mengatakan ke diri kita sendiri bahwa kita kecewa, kita marah, kita sedih. Kita berhak untuk melakukan itu. Kita harus menyadari bahwa keberadaan diri kita, tubuh kita harus didukung dengan kesehatan secara rohani dan juga mental. Itu merupakan bekal untuk kita bisa mengawali hari dengan penuh kesadaran bahwa kita benar-benar mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi diri kita sendiri berbeda dengan sifat egois. Mengasihi diri kita artinya kita mau menerima apapun kelemahan, kelebihan, dan juga semua hal di dalam diri kita dengan baik, dengan penuh kesadaran. Kita tidak berniat untuk menutupi kelemahan diri kita terhadap diri kita sendiri. Kita tidak perlu berpura-pura untuk baik-baik saja terhadap diri kita sendiri. Kita tidak perlu sok kuat, kita tidak perlu sok bisa, dan kita tidak perlu melakukan sesuatu yang sebenarnya hati kita menolaknya. Kita adalah gambaran di citra Allah. Ketika kita mau memancarkan kasih Allah di dalam diri kita, maka sudah sepantasnya kita harus sudah selesai dengan diri kita sendiri. Kita harus sudah selesai dengan proses bahwa kita sudah cukup mengasihi diri kita sendiri. Ketika kita sudah mengasihi diri kita sendiri, saat kita mau mengasihi orang lain, akan ada suatu titik di mana kita tidak menyadari bahwa kita sedang mengasihi orang. Karena orang itu akan merasa bahwa dia dikasih sepenuh hati oleh kita, tetapi kita tidak merasa bahwa kita melakukan itu. Karena kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Kita sudah cukup mengasihi diri kita. Teman-teman, menarik sekali di kutipan Injil Matius tersebut. Tuhan Yesus mengatakan seperti dirimu sendiri. Karena Tuhan Yesus mau kita mengasihi diri kita sendiri. Di dalam kitab suci ada suatu pernyataan yang sangat sering sekali digaungkan. Itu adalah tentang bunuh diri. Bunuh diri adalah salah satu dosa melawan Roh Kudus. Pertanyaannya, mengapa orang melakukan tindakan itu? Jawabannya cuma satu, teman-teman. Karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri, dia belum cukup mengasihi hidupnya sendiri. Tokoh utama yang bisa kita jadikan panutan bagaimana sudah cukup mengasihi dirinya sendiri adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia sudah cukup mengasihi dirinya. Dia sangat mencintai dirinya. Maka dari itu, ketika dia memberi nyawanya untuk umatnya, dia tidak pernah tanggung-tanggung, tidak pernah setengah-setengah. Begitupun dengan kita. Kita tidak diajak untuk bersanding sejajar dengan Tuhan Yesus, tidak. Tetapi kita diajak
untuk lebih menyadari bahwa diri kita sama pentingnya dengan orang yang kita prioritaskan saat ini. Diri kita sama pentingnya dengan apapun bentuk usaha yang mau kita capai. Jangan memaksakan diri kita terlalu keras saat kita sendiri sebenarnya sudah lelah. Ya, tidak apa-apa untuk berhenti sebentar. Capek ya berhenti. Tidak harus terus-terus memaksakan diri sampai kita harus sakit, sampai kita harus stres, sampai kita harus depresi. Tidak seperti itu. Kalau mental kita sudah tidak sehat, bagaimana kita bisa memancarkan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita? Saat kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, saat kita sudah mencintai diri kita dengan baik, maka percayalah bahwa cinta yang kita pancarkan untuk orang lain adalah benar-benar cinta yang datang dari hati, tanpa syarat, tanpa batasan, apalagi mengharapkan imbalan. Sadari bahwa kita adalah gambaran dan citra Allah. Wajah kita adalah Allah, rupa kita adalah citra Allah. Tatkala kita tidak dengan sungguh-sungguh menyadari sukacita dalam kehidupan kita, maka kita sebenarnya sedang tidak dengan sepenuh hati mengasihi dan mencintai Allah. Teman-teman, mungkin kita tidak menyadari bahwa kehadiran kita adalah kekuatan bagi orang lain. Bahwa apapun yang kita katakan, apapun yang kita sampaikan, apapun bentuk support kita ke orang lain, itulah alasan dia hidup. Bagaimana kita bisa menyia-nyiakan hidup kita saat ada orang lain yang menggantungkan harapannya di atas pundak kita? Saya mau mengajak kita semua untuk lebih sering melihat diri kita sebelum menempatkan orang lain sebagai capaian atau takaran untuk kita bahagiakan. Bahagiakan diri kita dulu. Pastikan bahwa kita sudah cukup mengasihi diri kita. Pastikan kita sudah cukup penuh dengan sukacita dalam nama Tuhan. Maka baru kita pelan-pelan mencoba untuk mengasihi orang lain, memberikan kebahagiaan yang kita punya dengan berbagi kepada orang lain. Mari kita lebih membuka diri kita, tidak membendung, menekan, dan mengawali hari dengan suatu prinsip hari ini. Hari ini selesai, maka tinggal besok. Besok selesai, maka tinggal lusa. Pelan-pelan kita menyadari bahwa setiap harinya adalah hari yang baik untuk kita. Hari yang merupakan kesempatan untuk kita lebih mengenal diri kita sendiri. Hari di mana Tuhan Yesus setiap harinya mengatakan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita hanya perlu mengasihi diri kita, mengerti diri kita sebaik mungkin, memahami apa keinginannya, apa kebutuhannya, dan sadari bahwa tidak ada kebahagiaan dan sukacita yang bisa memenuhi seluruh isi hati kita saat takaran dan juga capaian kebahagiaan dan sukacita kita taruh pada tanggung jawab orang lain. Kebahagiaan kita adalah milik kita, sukacita kita adalah milik kita. Maka marilah kita mengasihi diri kita dengan penuh kesadaran, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan penuh pengertian bahwa diri kita adalah citra Allah, dan kita akan dengan leluasa mengasihi Allah ketika kita menyadari bahwa kita sudah sungguh-sungguh mengasihi diri kita sendiri. Jangan lupa teman-teman, kita harus mengawali hari kita dengan perasaan dan juga dengan kalimat yang sederhana setiap harinya. Tuhan, aku mau mengasihi diriku hari ini. Terima kasih sudah mendengar podcast Suara Kristiani bersama saya Yohana Bombol.
Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Semangat mencintai diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati.